Halo teman dua, balik lagi di channel 2 Inde dan Tarasita. Kali ini di Manga Talk kita bakal memberi kesan pertama dan bereaksi atas manga Bungo Stray Dogs. Ya, ini karyanya dua sensei ya, kolaborasi. Yang bikin cerita itu Kafka Asagiri dan yang bikin gambar itu Sanggo Harukawa. Baru aja terbit di Indonesia oleh Level Comics, jadi masuknya ke komik dewasa ya, karena ini memang genrenya seinen. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut bakal kita lakukan tapi setelah video bumper berikut ini. Ya, seperti biasa sebelum mulai, Randy bakal ngasih Wikipedia Time untuk Bungo Stray Dogs. Jadi, Bungo Stray Dogs ini, seperti yang udah dibilang, memang karya dari dua sensei. Yang bikin cerita itu Kafka Asagiri dan gambarnya ini Sanggo Harukawa. Dan Bungo Stray Dogs ini sudah terbit dari tahun 2012. Wah, udah 10 tahun ya. Dan ini dipegang hak terbitnya, penerbitnya itu Kadokawa Shoten. Awalnya terbit di majalah Young Ace ya, punyanya Kadokawa, dan masih ongoing sampai sekarang. Dan di Jepang sana itu sudah terkumpul menjadi 22 volume tankobon. Banyak juga ya, itu untuk serial utamanya. Sedangkan ada beberapa judul-judul manga spin-off-nya ya. Jadi kayak ada Dead Apple, terus ya masih banyak lagi ya. Dan Bungo Stray Dogs ini saking kerennya juga ada versi light novelnya, ada juga versi animenya. Dan ada anime movie-nya juga ya. Wah, itu bikin Randy penasaran karena ternyata selaris itu Bungo Stray Dogs. Dan kayak apa ya ceritanya, nanti kita bakal bahas saat kita buka kemasannya. Nah, seperti biasa kita bereaksi dulu dari luar. Ini Bungo Stray Dogs ya. Kalau dari luar ini terus ini kayak gini, terus ada volume satunya, ada senseinya, terus logonya dewasa ya, Level Comics ya. Terus dari samping spine-nya ini sederhana ya teman dua, gini, terus kayak gini ya. Jadi nggak ada gambarnya, cuman logo, judul, angka, terus sama sensei. Dan di bagian belakang seperti biasa untuk Level Comic ada logonya dewasa ya. Terus harganya 50.000 teman dua. Terus ada gambar ilustrasi kayak buku gitu, dan ada sinopsisnya. Kalau teman dua penasaran, ceritanya yang dibacain dulu ya. Setelah diusir dari panti asuhan dan tiba di Yokohama, Atsushi Nakajima menolong seorang laki-laki yang gagal bunuh diri dan terhanyut di sungai. Nama lelaki itu adalah Osamu Dazai. Dan dia bergabung dalam agensi detektif bersenjata, sebuah kelompok pemilik kemampuan khusus yang bekerja membereskan kasus berat yang berbahaya dan brutal. Dan kini sedang melakukan penyelidikan dan membereskan masalah harimau pemangsa manusia. Wow, dia menggembarkan masyarakat. Nakajima yang pernah berurusan dengan si harimau itu diajak paksa Dazai untuk ikut dalam penyelidikan. Inilah pembukaan kisah aksi pertarungan antar tokoh sastra berkemampuan khusus dengan Yokohama sebagai panggungnya. Jadi settingnya ini di Yokohama. Ya, cukup bikin penasaran ya. Sekarang saatnya kita buka kemasannya ya. Ya, saatnya kita buka kemasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini covernya ternyata glossy ya teman dua. Ternyata covernya nih glossy ya. Dan tadi sudah seperti sama yang Randy bilang ya, susunannya seperti ini, sampingnya seperti ini, belakangnya seperti ini. Kita lihat bagian dalamnya ya, apakah ada halaman warnanya. Oh, ini cover. Oh, terus ini ada halaman warnanya teman dua. Ada satu, dua. Oh, cakep ya. Terus seperti ini ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita baca dulu keterangan penerbitannya. Jadi ini dari keterangan penerbitannya, Bungo Stray Dogs volume 1, Kafka Asagiri 2013, Sanggo Harukawa 2013 oleh Kadokawa Corporation. Dan di Indonesia ini 2022. Terus volume ini ya, ada chapter warnanya ya teman-teman. Terus ada
halaman warna ilustrasinya, terus ada daftar isi, table of contentnya. Di sini ternyata hanya terdiri dari 4 bab dan 1 penutup gitu. Terus ini ke belakang, oke, oh ya artnya ini seperti ini ya, ini baru tahu nih, baru oke. Terus ke belakang ada, di belakang ini ada penutupnya kayak kata-kata dari ini ya. Terus ada Bungu Stray Dogs yang kayak gini nih, kayak apa ya, kayak panel komik pendek itu. Terus patah kata dari pengarangnya, ini kayaknya yang di cover depan itu ya, di flip jaketnya itu biasanya ada ini, terus dipindah sini kayaknya. Terus iklan, oke. Ya, sekarang kita bakal bahas tentang perbandingan ukurannya ya teman-teman. Jadi untuk perbandingan sama mangga regulernya LX ini ternyata memang selisih ya. Jadi memang agak lebih besar ukurannya, agak lebih tinggi juga seperti ini ya teman-teman. Kalau sama Jojo ini level comics tapi yang gede, ini ternyata memang ukurannya tingginya sama teman-teman, tingginya sama, cuman lebarnya berbeda ya. Jadi kurang lebih itu gambarannya ya teman-teman. Kalau dijejerin seperti ini, tingginya sama, cuman beda sama yang reguler, cuman kalau untuk lebarnya dia ada di tengah-tengah. Ya, itu perbedaan ukurannya untuk Bungu Stray Dogs. Seperti itu ya isinya teman-teman. Dan saatnya kita Randy baca dulu ya. Nanti kita bakal kasih kesan pertama setelah Randy baca. Oke, nah ini sekarang kalau dilihat ini 9.58 ya teman-teman, ya jam 10 pagi lah ya. Kita mulai dulu, langsung aja kita menuju ke time lapse. Ya, ini udah selesai baca Bungu Stray Dogs volume 1 dan ini sekarang jam 10.18. Oh, jadi 20 menitan ya Randy baca satu volume ini ya teman-teman. Ya, lumayan seru. Ini untuk volume awal nih masih perkenalan ya teman-teman, seperti yang udah disampaikan tadi. Ini kalau dari ceritanya ini bercerita tentang ada seseorang yang namanya Atsushi Nakajima itu ya. Jadi ini kayak orang baru yang muncul di Yokohama setelah dia kabur dari panti asuhannya, yang katanya sih dia diusir dari panti asuhannya ya teman-teman. Dan tiba di Yokohama dia malah bertemu dengan seseorang yang namanya Osamu Dazai. Dan pertemuannya itu unik karena dia harus menolong si Dazai yang lagi percobaan bunuh diri di sungai gitu. Dan akhirnya si Dazai ini diselamatkan oleh Atsushi dan mereka akhirnya ibaratnya karena sama-sama lapar terus berkenalan, dan akhirnya mereka berdua ini malah sama-sama memecahkan misteri tentang harimau pemakan manusia gitu, yang akhir-akhir ini muncul di daerah sekitar Yokohama situ gitu. Dan ternyata lumayan seru ya teman-teman, karena si Osamu Dazai ini adalah seorang detektif dan dia ini anggota dari detektif bersenjata gitu. Dan selain Dazai ini banyak sekali tokoh-tokoh yang diperkenalkan ya. Ini tokoh utamanya si Atsushi ya teman-teman, terus yang ini si Dazai, ini yang rambut hitam ini, dan ini ada tokoh-tokoh lainnya yang bernaung di detektif itu ya, di detektif bersenjata. Dan tugasnya apa sih detektif bersenjata ini? Jadi detektif bersenjata ini memecahkan kasus-kasus atau menerima kasus dari kliennya gitu. Jadi kebetulan ada yang di volume pertama ini ada klien yang minta ada masalah kayak keramaian atau kayak kerumunan yang mengganggu di belakang kantor atau gedungnya gitu. Terus mereka ini berusaha memecahkan, tapi ternyata malah mereka bertemu dengan villain yang ada di Bungu Stray Dogs. Kita diperkenalkan juga dengan salah satu grup villain, yaitu ada anggota dari geng mafia yang musuhan sama detektif bersenjata ini gitu. Jadi plotnya adalah ya tentang ini ya teman-teman, detektif yang berusaha menolong klien-kliennya gitu ya, sepertinya kalau dari volume pertama ini seperti ini. Dan yang dilawan siapa ya, ada mafia yang sebutannya mafia itu tadi ya.
gitu, kurang lebih seperti itu ya. Dan ada beberapa yang bikin seru ya teman dua, karena memang ada hal yang nggak terduga, ternyata ternyata kayak gini ya, yang ternyata misterinya tuh seperti ini, ada sedikit misterinya, ternyata plot twistnya kayak gini tuh juga ada di volume 1 ini gitu. Lumayan seru ya. Jadi dan penasaran sih, kayaknya ini bakalan lanjut koleksi ya untuk Bungo Stray Dogs ini. Dan kita bahas tentang keunggulannya. Jadi kalau keunggulannya ini mungkin ya karena memang Randy ini prinsipnya suka sama cerita yang misteri gitu. Detektif-detektifan untuk BSD ini mungkin Randy lumayan cocok, karena memang ada plot twistnya yang misteri apa, ternyata seperti ini ya gitu. Di volume 1 ini sudah berasa. Randy gak sabar untuk baca volume 2-nya, apa masih ada misteri atau plot twist yang lainnya ya gitu, seperti itu. Kalau untuk kekurangannya ini mungkin ya ini ya, kayak panel-panelnya itu kayak suka kosong-kosong, backgroundnya itu hitam-hitam, apa black and white aja gitu, kurang detail mungkin ya. Tapi overall sih Randy sama artnya sih cocok ya, dan ceritanya juga cocok, cuman memang ya itu mungkin panel artnya yang agak sepi aja di beberapa bagian. Kurang lebih itu ya teman dua. Dan untuk skornya, kalau sementara ini Randy kasih mungkin sekitar 4 mungkin ya sekitar 3,5 sampai 4 lah, nggak yang bisa 4 penuh gitu, karena memang bagus, Randy suka, cuman yang nggak langsung pingin buru-buru baca ke selanjutnya gitu, nggak terlalu gitu, karena memang cliffhangernya juga yang di-cutnya di situ gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi ya pingin baca lanjutannya tapi yang nggak terburu-buru pingin baca gitu, jadi mungkin ya sekitar 3,5 sampai 4. Itu dia pembahasan kita tentang manga Bungo Stray Dogs ya. Kalau teman dua tanya-tanya lagi, pengen tanya tentang manga ini, bisa komentar di kolom di bawah ya. Terus boleh juga kalau teman dua mau diskusi kesannya tentang Bungo Stray Dogs ini ya, karena memang kayaknya ini sudah banyak dinantikan oleh teman-teman di luar sana ya untuk terbit di Indonesia. Ya, makasih banyak Alex Media, Level Comics sudah menerbitkan Bungo Stray Dogs di Indonesia ya. Semoga terbitnya lancar sampai tamat update terbaru di volume yang ke-22 ya, yang paling baru di Jepang sana. Ya, sekarang saatnya kita giveaway time ya teman dua. Ya, seperti yang udah dijanjiin, seperti yang ada di thumbnail, kita bakal ngasih giveaway satu manga Bungo Stray Dogs ya. Jadi Randy bakal ngasih giveaway komik manga Bungo Stray Dogs ini yang masih segel. Ini buat teman dua, nanti free ongkir ke seluruh Indonesia, jadi Randy yang tanggung. Nah, cuman memang caranya seperti apa? Caranya ada di Twitternya Randy @2nda. Nah, nanti di sana ada tata cara ikutan giveaway Bungo Stray Dogs ya. Semoga kalian beruntung ya teman dua. Lakukan saja semua syarat yang ada. Nanti mungkin di minggu depan kita bakal undi siapa pemenangnya. Oke? Mungkin segitu dulu. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya teman dua. Jangan lupa seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like-nya, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan seperti biasa, subscribe itu yang paling penting ya. Boleh juga share ke teman kalian yang belum tahu kalau ada channel yang bahas manga seperti channelnya 2ND dan Tara Sinta ini. Oke, sekian video Bungo Stray Dogs ya. See you on my next video. Bye bye.